Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin beribadah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Sahabat belajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diskresi artinya adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Nah, sahabat belajar tentu tahu kan bagaimana peningkatan kasus penularan COVID-19? Nah, berdasarkan hal tersebut, maka terjadi kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Maka diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, sahabat belajar, dari hal tersebut, maka berikut disampaikan surat edaran tersebut. Yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2. Nah, sahabat belajar, jika sebelumnya pembelajaran tatap muka 100%, maka untuk daerah yang menerapkan PPKM level 2 dibatasi menjadi 50% dari kapasitas ruang kelas. Nah, yang kedua, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Ya, begitu ya sahabat belajar. Jika sebelumnya pada keputusan 4 menteri itu pembelajaran tatap muka 100%. Namun untuk level 2 dibatasi menjadi 50%. Jika sebelumnya level 1 dan level 2 adalah 100%. Namun dalam surat edaran ini bahwa daerah yang menerapkan PPKM level 2 kembali menjadi 50%. Paham ya sahabat belajar? Kemudian yang ketiga, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Yang keempat, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Jadi, orang tua diberikan kebebasan apakah anaknya mengikuti PTM atau PJJ. Yang kelima, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama dalam hal A. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Kemudian, pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan. Nah, kesepakatan yang berikutnya adalah bahwa percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Kemudian, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan 4 menteri. Jadi begitu ya sahabat belajar. Jadi artinya dalam PPKM level 2 dibatasi menjadi 50%.
Begitu ya, surat edaran yang terbaru yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Jakarta 2 Februari 2022. Semoga informasinya jelas dan bermanfaat ya. Dan bagi sahabat belajar yang memerlukan suratnya, boleh nanti dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti biasa, terima kasih.